Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yaitu Dede Winarsi, Fitri Istiqomah, Nurul Hidayati, dan Safitri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan pembahasan 2 yaitu keadaan diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh dosen Iwan Agus Supriyono MPD. Referensi dari presentasi kami yaitu dari buku Diagnosis Belajar yang ditulis oleh Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang keadaan diagnosis kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar, dan cara-cara mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada seorang siswa biasanya terlihat jelas dari menurunnya kinerja akademik ataupun prestasi belajar. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dari kelainan perilaku, yaitu misbehavior. Nah, secara garis besar, faktor kesulitan belajar itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor jasmani yang terdiri dari cacat tubuh dan mempunyai penyakit yang sifatnya menahun dan juga kelemahan pada unsur panca indera. Yang kedua yaitu psikologi dan mental yang terdiri dari inteligensi, tingkat kecerdasan rendah, aktivitas yang tidak terarah. Yang ketiga yaitu emosional dan kebiasaan sikap yang salah. Yang keempat, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan. Itu tadi faktor internal. Sekarang yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama yaitu keluarga. Yang kedua yaitu sekolah. Yang ketiga yaitu faktor dari masyarakat. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat pelaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar. Yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, ada 5 faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama yakni faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berkait dengan kurang berfungsinya susunan otak dan susunan sistem syaraf atau bagian tubuh anggota lain. Nah, para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem saraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Maka, apabila ada bagian tubuh yang tidak sesuai pada diri siswa, akan terjadi kesulitan belajar. Nah, kemudian faktor yang kedua yakni faktor sosial. Nah, faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekitarnya sedikit banyak mempengaruhi terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan siswa. Bagaimana ada yang mengatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah cerminan orang tuanya. Oleh karena itu, faktor penyebab kesulitan belajar yang berkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat
yang kurang mendukung siswa dapat menghambat proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, yakni faktor kejiwaan. Penyebab kesulitan belajar ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah, sebagai contoh, ada siswa yang tidak suka dengan mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal dalam mempelajari mata pelajaran itu. Nah, hal ini merupakan faktor dari emosi penyebab kesulitan belajar. Kemudian, yang keempat, yakni faktor intelektual. Faktor intelektual menjadi penyebab kesulitan belajar siswa berkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan siswa. Nah, kemudian yang terakhir yakni faktor kependidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar ini berkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yakni cara-cara mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar, ini tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Banyak solusi yang ditawarkan dari berbagai pihak untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, menurut Ajak, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah kita mencari sumber penyebab kesulitan belajar siswa tersebut dengan mengumpulkan informasi. Dan untuk mendapatkan informasi, perlu adanya pengamatan langsung. Inilah yang disebut dengan pengumpulan data. Cara yang kedua adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data ini adalah data yang telah dikumpulkan tadi, itu akan kita lakukan beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, membandingkan antar kasus. Yang ketiga, membandingkan dengan hasil tes. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah diagnosis. Diagnosis ini adalah keputusan penentu mengenai hasil pengolahan data tadi. Diagnosis ini dapat berupa keputusan mengenai kesulitan belajar, apakah kesulitan belajar besar atau kecil. Kemudian keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab sumber kesulitan belajar siswa, atau keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar tersebut. Langkah yang keempat yakni prognosis. Prognosis ini adalah ramalan. Apa yang didiagnosis tadi akan menjadi dasar utama bantuan apa yang harus diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, langkah yang kelima adalah treatment atau perlakuan. Treatment atau perlakuan ini adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar sesuai program yang disusun pada tahap prognosis tadi. Nah, bentuk-bentuknya misalnya adalah bantuan bimbingan belajar individu atau bantuan bimbingan belajar kelompok. Langkah yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui apakah treatment atau perlakuan yang kita berikan tersebut berhasil atau bahkan gagal. Nah, jika gagal, maka diadakan pengecekan kembali untuk dapat dievaluasi. Sehingga dalam usaha selanjutnya itu akan menimbulkan usaha perbaikan agar berhasil. Itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam proses mengatasi kesulitan belajar, cara-cara mengatasi kesulitan belajar. Baik, di sini saya mewakili kelompok 1. Memohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya saya harap apa yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.